di sebagian pengunjung Jakarta. Kalau ke Sukabumi tidak ke Cimalati, Tidak sah. seperti tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di podcast Si Kasep, Desa Bojong Sawah, Kecamatan Kebon Pedas, Kabupaten Sukabumi. Teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu luar biasa, pejuang pariwisata di Sukabumi. Beliau adalah Direktur Utama Perumda Pesona Wisata Kabupaten Sukabumi, yang awalnya menurut informasi awalnya defisit, hari ini sudah menjadikan ruang untuk tambahan pendapatan asli daerah Kabupaten Sukabumi. Teman-teman sekalian, tentunya hari ini kita akan ngobrol tentang seputar Perumda Pesona Wisata. Dan selamat pagi Pak Dirut. Selamat pagi Pak Kades. Terima kasih sudah bisa hadir di lokasi kami, di ruang podcast kami, dan tentunya kami ucapkan selamat datang. Terima kasih. Teman-teman sekalian, sebelum kita ngobrol panjang, kita beri kesempatan Pak Dirut untuk menceritakan profil individunya. Siapa sebenarnya Pak Dirut ini? Untuk itu kami persilakan Pak Dirut. Iya, terima kasih nih Pak Kades, langsung jadi host di podcast Kasep Pak Kades sendiri. Gitu, ini sesuatu yang berbeda mungkin di yang lain, biasanya begitu. Tetapi untuk di podcast ini, posisi Kasep, Pak Kadesnya langsung turun menjadi host, dan beberapa tamu yang sudah ditampilkan ini menunjukkan sesuatu yang berbeda bagi kades-kades yang lain, bagi desa yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu sekalian yang stay tune di podcast ini, begitu. Perkenalkan, nama saya Asriyadi. Alhamdulillah diamanati hari ini menjadi Direktur Utama di Perumda Pesona Pariwisata. Begitu, yang secara profil keseluruhan memang dari perjalanan tidak berbanding lurus, tetapi lama kemudian kita belajar dan lain sebagainya. Akhirnya kita bisa menemukan sesuatu yang baru yang terus kita olah di Perumda Pesona Pariwisata. Sebelumnya Pak Kades, saya memang aktif di di organisasi sama yang lainnya begitu, dan pernah juga menjabat di arena demokrasi di KPU Kabupaten Sukabumi, begitu ya, namanya 2 periode. Kemudian mencoba keberuntungan menjadi salah satu yang bisa memanage begitu di Perumda Pesona Pariwisata. Alhamdulillah menjadi Direktur Utama di Perumda Pariwisata dengan lama hampir kurun 7 tahun ini. 7 tahun ini alhamdulillah sudah 7 tahun Perumda Pesona Pariwisata. Paling tidak sekilas tentang profil gitu. Terima kasih. Jadi Pak Dirut ini sudah 7 tahun ya. 7 tahun ini luar biasa berarti. Menurut info memang ada beberapa hal yang pembenahan sangat luar biasa di Perumda kan ya. Kita tidak cerita beliau sebagai ketua KPU. Tadi beliau menceritakan bahwa beliau pernah di KPU ya. Tapi kita cerita lebih dalam tentang Perumda Pariwisata. Kang, Perumda Pariwisata ini sebenarnya maksudnya apa sih begitu sehingga muncul Perumda Pariwisata di level pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi? Iya, dari sejak lama kelihatannya begitu di Kabupaten Sukabumi potensi wisata itu besar. Sehingga sebelumnya itu selalu kita dengar dengan istilah Kurilap, gunung rimba dan lain sebagainya, kira-kira begitu. Lalu kemudian pemerintah daerah
dia punya beberapa potensi secara aset daerah yang dimungkinkan dikelola secara profesional. Kira-kira pertama begitu. Hmm. Untuk apa kemudian ini dikelola secara profesional? Untuk bisa menambah PAD, penambahan bagi pendapatan asli daerah, termasuk mempunyai efek side effect bagi peningkatan ekonomi sekitar. Itu yang kemudian awal mulanya kelihatan di pemerintah daerah mencetuskan bahwa Perumda ini untuk lahir. Dan perlu diketahui di Perumda Pesona Pariwisata, Pak Kades, sesuai dengan Perbu di tahun 2006 itu, kita diamanahi 3 tempat, 3 destinasi wisata lah begitu ya, atau 3 tematik wisata gitu. Salah satunya adalah Taman Rekreasi Cimelati. Di dalamnya ada penginapan dan kemudian ada tempat rekreasi, termasuk untuk meeting dan lain sebagainya. Kedua ada di Pondok Wisata Citepus begitu ya, itu juga sama penginapan. Dan satu itu tempat wisata yang lebih edukatif, lebih edukasi karena di situ ada gua lalai begitu, dan di situ ada habitat hewan dan lain sebagainya dijaga sehingga masuk di dalam konservasi Jawa Barat. Nah ini tentu manfaatnya besar salah satu tempat itu di samping dari kotoran seitunya menjadi sebuah bahan untuk pupuk yang dinamakan dengan konoha. Nah ini yang perlu diolah sedemikian rupa sehingga inilah kemudian menjadi hal yang bisa untuk menambah PAD itu di samping hal-hal yang lain. Nah tentu memang ke depannya Pesona Pariwisata Perumda perlu menambah lagi tempat yang dikelola di Kabupaten Sukabumi begitu yang potensinya luar biasa ini sehingga penambahan PAD itu semakin meningkat. Sejak awal di tahun 2017 saya bercerita di 2017 saja sejak menjabat. Dari situ titik awalnya bagaimana ternyata mengelola wisata itu bukan hanya fasilitas yang kita benarkan gitu, tetapi dia menarik dan mendapatkan kepuasan pengunjung. Sehingga dia bisa berulang-ulang terus datang dan lain sebagainya. Tentu di wilayah sekitarnya fasilitas infrastruktur dan lain sebagainya harus menunjang. Sehingga yang disebut dengan koneksitas antara pengunjung dengan lokasi wisata tidak dijauhkan dan aksesnya bisa dilalui dengan aman. Kira-kira itu. Jadi baru 3 destinasi begitu ya, Iya. yang digarap oleh Perumda Pesona Wisata. Mm-mm. Lalu bedanya antara yang dikelola dengan Perumda Pesona Wisata dengan yang dikelola langsung oleh Pemda. Ini kan masyarakat juga belum paham nih posisinya. Sebenarnya apa sih bedanya atau apa sih keuntungan dan sebaliknya antara wisata yang dikelola oleh Perumda dengan yang dikelola oleh langsung pemerintah daerah begitu ya. Karena kalau disebut potensi wisata di Kabupaten Sukabumi itu sudah menjadi rahasia umum kan begitu ya. Karena ini akan menjadi ruang pendapatan asli daerah yang sangat tinggi begitu kalau dikelola dengan baik. Nah, bisa dijelaskan Pak Dirut bedanya pengelolaan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sukabumi antara Perumda dengan pemerintah daerah langsung gitu ya. Tentu sangat berbeda. Kalau harus diingat bahwa pemerintah daerah itu tidak boleh berbisnis. Gitu ya. Karena pemerintah itu harus bisa melayani seluruh masyarakatnya begitu. Nah, terkait pengolahan yang ada di dinas tentu tidak bisa disebutkan sebagai sebuah pendapatan. Tetapi diatur oleh Perda menjadi retribusi. Retribusi pengunjung kepada lokasi wisata yang dikelola oleh dinas. Jadi pendapatannya hanya pendapatan retribusi. Yaitu pendapatannya ditentukan oleh retribusi dan Perda. Beda kalau kemudian dikelola oleh badan usaha. Termasuk misalnya Perumda Pesona Pariwisata. Itu diputuskan melalui direksi berapa besaran dan lain sebagainya. Kemudian penataannya dan lain sebagainya.
sehingga kita memperhitungkan bagaimana bisa mendapatkan tambahan untuk pemerintah daerah satu sisi. Kemudian dari sisi yang lain, ini juga dalam pengelolaan kita diperhitungkan juga untuk pengelolaan yang terus-menerus dilakukan secara mandiri, tidak bersamaan dengan dinas pariwisata. Karena kalau dinas pariwisata retribusi, kemudian 1 tahun kemudian ada lagi, kemudian untuk ininya dan lakukan lagi retribusi. Jadi target mereka itu di dinas itu target retribusi, bukan pendapatan. Kalau di kita targetnya target usaha, targetnya harus untung. Keuntungan itulah yang kemudian pemerintah daerah, kemudian juga ada target pajak sebagai pendapatan pajak asli di pemerintah daerah. Dua hal itu yang membedakan sehingga Perumda harus berpikir keras untuk bagaimana pengunjung dan lain sebagainya terus-terusan datang sehingga pertumbuhan PAD-nya semakin meningkat. Saya kira itu. Jadi kalau pemerintah daerah melalui dinas itu dibatasi oleh retribusi begitu. Iya, Dan angkanya tidak bisa tidak sebenarnya sebenarnya begitu ya, karena karena memang sudah ditutup. tidak terhitung dengan proses pendapatan begitu ya. Ya bedanya begini. Bedanya kedua itu kalau kemudian usaha di Perumda dan usaha yang lain saya kira sama. Kita ini harus sudah memperhitungkan rencana bisnis. Oh, ada set plan begitu ya? Bukan set plan dong. Bisnis plan. Bisnis plan begitu. Nah, gitu ya. Kalau set plan itu lain. Iya. Ini bisnis plan. Nah, bisnis plan ini tentu harus kita analisis jangka untuk 1 tahun, pendeknya begitu, jangka menengahnya dan jangka panjang. Begitu, jangka panjang. Nah, ini untuk 5 tahun itu seperti apa? Nah, biasanya di lingkup-lingkup usaha itu, sebelum usaha dilakukan, rencana bisnis itu sudah harus muncul. Berapa asumsi pendapatan misalnya dari sisi akuntansi keuangan, kemudian juga bisa berdampak dari CSR-nya untuk lingkungan sekitar, pendapatan sekitar. Nah, tetapi kalau di pemerintah daerah tidak memperhitungkan secara bisnis, itu bedanya. Itu bedanya. Karena bentuknya pelayanan. Bentuknya pelayanan. Yang kedua, namanya Perumda hari ini, dulu namanya perusahaan daerah, sekarang berubah menjadi Perumda. Ini juga perlu kita jelaskan. Kalau Perumda ini sekarang hanya dikenal dua di di Permendagrinya itu ada Perumda dan ada Perseroda. Kalau Perumda modal 100%-nya itu adalah pemerintah daerah melalui penyertaan daerah. Itu yang disebut dengan KPM, Kepala Daerah Pemilik Modal. Tetapi kalau Perseroda, PT begitu, maka pemerintah daerah hanya memberikan, bukan hanya, maksimal memberikan modal di angka 51%. Sehingga pihak swasta boleh menanam saham begitu, memberikan modal di dalam satu usaha itu di angka 49%. Di Kabupaten Sukabumi belum ya, semuanya dimodalkan seluruhnya di pemerintah daerah. Itu yang mencolok. Nah, sehingga dari sisi perawatan dan lain sebagainya kita mengelola sendiri dan lain sebagainya, rencana bisnis. Kedua, Perumda ini kan istilahnya perusahaan umum daerah. Usaha yang ada di wisata, apapun bentuknya, Perumda bisa melakukannya. Bukan hanya sebatas mengelola destinasinya, tetapi bisnis lain, misalnya kuliner dan lain sebagainya, ini juga menjadi usaha-usaha yang dikembangkan di dalam usaha pariwisata. Kenapa kemudian begitu? Karena kita lihat, pada saat kita kelola, kemudian ada jajanan-jajanan, justru nampak ini ada hal yang menarik. Ternyata, kalau kita hitung nih Pak Kades, di bisnisnya wisata yang terutama yang ada di Perumda, bukan sebatas kunjungan banyaknya, tetapi seberapa besar pengunjung bisa membelikan, begitu ya, membeli hal-hal yang menarik di dalam lingkup destinasi itu, sehingga pendapatan usaha lainnya ini meningkat. Contoh misalnya jajanan, hari ini mungkin kita sebut usaha yang paling tinggi di dalam wisata itu adalah kuliner, adalah makanan.
pada saat pengunjung datang kemudian tidak ada makanan, tidak ada minuman dan lain sebagainya, jangan berharap pengunjung akan kembali lagi ke dalam satu tempat. Hmm. Saya itu Jadi dibikin nyaman begitu ya. dibikin nyaman, Hmm. harus dibikin nyaman. Gitu. Makanya dalam 1 tahun itu kita nilai bagaimana kepuasan pengunjung terhadap satu usaha yang ada di dalam lingkup kita. Gitu. Jadi semakin betah pengunjung Nah, itu semakin menguntungkan begitu ya. menguntungkan. Gitu. Kembali ke apa? Kan Perumda ini itu bagian dari langkah strategis pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD begitu ya. Kalau di desa PAD, saya ingat desa terus nih PAD. Nah, eh, dan tidak dibatasi dengan perda atau pergub yang karena tadi kalau dilakukan oleh dinas kan dibatasi dengan retribusi judulnya kan begitu ya. Kalau di Perumda itu ada hal yang bebas begitu. Yang penting menguntungkan begitu ya. Nah, ini kenapa baru 3 begitu kan? Padahal destinasi wisata di Kabupaten Sukabumi itu kan dengan guliratnya luar biasa banyak gitu. Kenapa nggak diolah seluruhnya sehingga menjadi PAD yang sangat luar biasa seperti Jakarta lah begitu di kota-kota besar begitu ya. Itu kenapa tuh? Begini, kalau hal yang kemudian Perumda harus menerima destinasi yang lain, tentu memang ini bilangnya pemerintah daerah. Seberapa besar misalnya pemerintah daerah kemudian ini membidik untuk dikelola secara profesional melalui Perumda. Tapi terkait dengan bisnis, memang kita tidak dibatasi. Makanya kembali lagi ke bisnisnya nih, ini terutama di bisnisnya. Setelah kita rencana bisnis tadi di 5 tahun, ada yang disebut dengan RKAP. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan. Rencana kerja anggaran perusahaan itu 1 tahun. Bagaimana kita menjanji, jadi undang-undang dasarnya begitu, ya apa namanya, yang 5 tahun itu, lalu kita aplikasikan dalam 1 tahun. Kita biasanya di dalam RKP itu sudah memunculkan optimisme di tahun depan itu peningkatannya sekian. Kalau kemudian mundur, ada faktornya apa yang kemudian merosot. Kalau kemudian meningkat, ada faktor yang meningkat, dan itu selalu kita analisis, begitu ya, selalu kita analisis. Nah itu juga berbeda asumsinya dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, terutama di dinas pariwisata. Kemudian tingkat pengelolaan, bukan kemudian kita hanya mengelola 3 saja sebetulnya. Begitu. Kalau kemudian Perumda, terutama saya dalam kurun 7 tahun ini, ternyata awal mulanya lebih memperkuat, bukan merombak lah ya, begitu, memperkuat manajemen yang ada di dalam. Karena sebelumnya, saya tidak terlalu panjang lebar, ini lebih menjadi yang tidak biasa-biasa saja, gitu ya. Potensinya dan lain sebagainya, sehingga manajemen harus berubah. Dan pengubahan perilaku di manajemen, terutama di manajemen usaha, itu cukup lama. Karena bagaimanapun pelaku wisata di wisata manapun, paling pertama itu harus diingat bahwa kita punya kesadaran untuk ramah terhadap siapapun. Bayangkan aja lah Pak Kades misalnya datang kemana, selamat pagi Pak, begitu ya, selamat pagi Bos, dan lain sebagainya kira-kira. Mengubah hal itu saja itu yang secara belum terbiasa itu luar biasa. Jadi dari sejak awal tuh kesadaran tentang wisata itu, termasuk tempat wisata-wisata yang sekarang dikelola oleh dinas. Makanya Bali misalnya dia lebih ramah terhadap pengunjung ketimbang di itunya, begitu ya. Bahkan dia punya perhatian lebih, tidak boleh pengunjung hilang apapun begitu. Itu menjadi titik awal mereka nyaman dan lain sebagainya di salah satu wisata. Jadi kalau pengelola parkirnya juga harus ramah, ininya harus ramah di tempat wisata begitu, termasuk aksesnya. Nah, kita juga sekarang ini sedang ingin memperjuangkan Pak Anies. Jadi penambahan untuk pengelolaan wisata memang Perumda dimungkinkan untuk nambah. Bahkan potensinya bisa untuk nambah. Begitu. Jadi sekarang sedang kita bidik juga ada beberapa tempat wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah. Atau pemerintah daerah yang
secara MOU dengan yang lain. Kita ingin masuk dorong itu. Kenapa kemudian mencoba itu? Karena kita juga menganalisis. Tidak bisa di semua sektor usaha pariwisata misalnya yang disebutkan itu berpotensi punya nilai bisnis yang bagus. Contoh misalnya begini, pada saat tempat wisata jauh dan melebihi ketentuan kalau di wisata itu, kalau misalnya pengunjung melebihi perjalanannya 2 jam lebih, maka itu sudah tidak bisa disebut. Perjalanannya terlalu jauh dan dia memakan waktu. Kemudian pada saat perjalanan lama, kita harus bisa menciptakan di satu tempat wisata itu mereka terbayarkan dengan kejauhan. Kalau dari sisi itu belum bisa, maka hanya 1 kali pengunjung saya yakin. Setelah itu ya, setelah itu selesai. Hanya cukup tahu. Tetapi begitu kita datang ke tempat wisata, kita terbelikan oleh tempat itu nyaman, aman dan lain sebagainya begitu. Begitu sesuai dengan harapannya begitu. Maka kemudian besok harinya begitu. Nah, contohnya salah satunya Cimelati. Sekalipun itu wisata punya sejarah gitu, itu sudah punya pengunjung fanatik. Terutama wilayah Jakarta dan lain sebagainya itu fanatik. Sehingga kalau ke Sukabumi nggak ke Cimalati, bagaikan hajian tidak ke Madinah dan makanya kira-kira gitu. Nah itu gitu tidak sah saja kalau misalnya hajian kalau tidak ke Madinah dulu kan. Nah sama halnya di sebagian pengunjung Jakarta kalau ke Sukabumi tidak ke Cimalati seperti tidak sah karena hajinya hanya untuk dia ke Mekah saja, dia tidak ke Madinah, kira-kira gitu lah gitu. Iya. Nah ini penting di tempat-tempat wisata kayak begitu. Sehingga sekarang kan muncul ada destinasi wisata desa dan lain sebagainya. Ini kan berkembangnya apa disebutnya itu di desa dan lain sebagainya. Ini harusnya diberikan satu pemahaman terutama di dinas terkait terhadap mereka pemangku lah, pemangku dengan kebijakannya. Sebetulnya persyaratannya apa sih? Mestinya muncul gitu. Begitu muncul. Karena kalau kemudian melihat potensi Sukabumi banyak wisatanya, bisa menjamin tidak dari luar misalnya begitu, pengunjung luarnya juga bisa membludak datang ke Sukabumi. Sekalipun sudah kita jual dan lain sebagainya. Nah pilihan-pilihan itu kan hampir sama-sama. Di kita kalau misalnya nggak tempat istirahat, ya alam dan lain sebagainya begitu ya. Tetapi ini kan harusnya kemudian yang jadi pemikiran. Walaupun kemarin sudah ada di pemerintah daerah, sekarang berubah tidak lagi menjadi destinasi tetapi menjadi satu kawasan. Orang masuk dalam satu kawasan itu, dia bisa menikmati beberapa kawasan yang ada di Kabupaten Sukabumi. Kira-kira begitu. Tapi insya Allah Perumda sekarang sedang bermohon untuk menambah lokasi wisata yang salah satunya untuk usaha di Perumda Pekalongan Sejahtera. Kira gitu. Jadi teman-teman sekalian, ada pelajaran yang sangat berharga begitu tadi, bahwa ketika kita ingin membuat sebuah tempat wisata, maka clue-nya adalah bagaimana tempat itu menjadi sebuah kenyamanan bagi para pengunjung, sehingga pengunjung bisa betah di sana begitu dan bisa kembali lagi. Nah, ini kaitan dengan hari ini, beberapa tahun inilah Pak Dirut, di Kemendes itu ada semacam gairah atau harapan desa-desa ini menjadi desa wisata begitu. Nah, secara aturan atau secara hukum begitu, atau secara sistem yang dibangun di Perumda bisa nggak melakukan sebuah kerjasama dengan desa-desa yang sudah mempunyai harapan atau mempunyai gagasan untuk membuat desa wisata begitu. Bentuknya seperti apa segala macam, teman-teman desa kita dengarkan. Mudah-mudahan ini juga menjadi potensi kita, karena mau tidak mau ternyata proses menggunakan atau proses pengelolaan wisata itu tidak semudah yang kita pikirkan begitu. Nah, itu bisa nggak begitu? Ya, tentu sangat bisa Pak Haris. Jangankan melalui desa ya, pihak swasta pun bisa Perumda karena sudah berusaha.
Tapi kalau kita kenal dengan di desa itu ada BUMDes ya. Itu yang dikelola oleh BUMDes. Jadi komunikasi Perumda dengan BUMDes itu komunikasi B2B, business to business. Bukan dengan kepala desa nih. Kepala desa tidak boleh berbisnis. Tetapi dengan BUMDesnya kita bisa melakukan business to business. Bisa kerjasamanya. Kerjasama seperti apa? Kerjasama misalnya dalam bentuk KSO, kerjasama operasional, dan lain sebagainya. Karena kemarin rame ya, ingin mencetuskan desa wisata, sehingga saya lihat Kabupaten Sukabumi tidak kurang hampir ratusan desa begitu, BUMDesnya ingin menghidupkan potensi wisata menurut kacamata tingkat desa sendiri. Padahal misalnya begitu, kalau kemudian ada 100 desa, sempat diperhitungkan tidak siapa yang kemudian akan berkunjung dan lain sebagainya. Jangan kemudian begini, pengunjung desa Bojong Sawah ke desa Kebon Pedas. Kebon Pedas di sini ini tidak akan nambah. Tetapi kalau kemudian aksesnya nanti lebih bagus dan lain sebagainya, segmentasi pengunjung itu misalnya begitu sudah harus kita bidik. Gitu. Ini di lingkup usaha. Jadi BUMDes juga harus tidak boleh kita menutup semangatnya, tetapi kita harus mencoba merasionalkan bagaimana sesungguhnya sih wisata desa itu. Salah satunya mungkin bahkan sudah dapat pelajaran studi banding di Pongok gitu ya. Itu kan dikelola oleh Badan Usaha Desa begitu. Dan itu sangat luar biasa begitu ya. Setingkat Perumda juga kalah begitu. Bahkan mungkin usaha-usaha wisata lain kalah. Karena menjadi sesuatu yang magnetnya tinggi. Apakah kemudian dalam satu kabupaten itu kemudian destinasinya banyak? Tidak. Ternyata ini juga harus bisa mendapatkan hal yang banyak. Karena tidak cukup satu, hanya menjual kolam yang alamiah dan berbatu misalnya gitu. Tetapi dari usaha-usaha lain, pelaku usaha UMKM misalnya, jajanannya dan lain sebagainya, pelaku UMKM kerajinan dan lain sebagainya juga tumbuh di situ. Termasuk juga pelayanan-pelayanannya dan lain sebagainya. Nah ini penting, bukan saja destinasi wisatanya menurut saya di tingkat desa itu, tetapi potensi yang bisa menyuplai sesuatu untuk tingkat usaha bisa. Contoh misalnya begini, memang di desa Kebon Pedas tidak bisa misalnya begitu, di desa Bojong Sawah tidak ada satu destinasi. Tetapi potensi terlihat dari BUMDes untuk bisnis yang bisa kita suplai ke wisata ada. Contohnya kerajinan. Saya nggak tahu di Bojong Sawah misalnya ada punya kerajinan apa yang bisa menunjang untuk menjadi sesuatu hal yang menarik, untuk menjadi barang yang dibawa misalnya begitu, ini menjadi produk Kabupaten Sukabumi atau produknya desa sendiri. Dari sisi besar apa saja, bukan hanya cenderamata, tetapi juga makanan dan lain sebagainya, itu bisa dimungkinkan untuk kita bisa dijajah ke tempat-tempat wisata. Bentuknya kerjasama dan lain sebagainya. Saya kira itu. Dan kerjasama ini terjalin. Dan mestinya ke depan memang harus dibangun komunikasi bisnis, begitu, dialog bisnis Perumda dengan BUMDes sama-sama begitu. Karena itu modal desa, kita modal pemerintah daerah. Begitu. Ini yang sesuatu jadi pertemuan bisnis. Jadi bukan lagi, wah ini gimana, enggak. Kita meetingnya sudah meeting bisnis. Ini gimana nih? Kami punya barang ini, kita supply kemana kira-kira begitu ya potensinya. Kalau kemudian yang didekatkan dengan akses jalan, kami punya potensi wisata nih. Semuanya harus bisa menunjang begitu. Gitu. Lalu kemudian kita jual kemana segmennya dan lain sebagainya, sehingga itu bisa tumbuh dan sekitarnya bisa berdampak. Tidak berlomba-lomba untuk destinasinya, tetapi juga berlomba-lomba bagaimana nih punya hal yang bisa mereka olah, mereka bawa, dan mereka yang bisa menarik. Saya kira itu. Tetapi pada prinsipnya bahwa kerjasama Perumda dengan BUMDes sangat dimungkinkan dan itu harus terjadi sebetulnya. Harus bisa terjadi. Ya. Ini menjadi sangat menarik gitu teman-teman, karena memang mau tidak mau
BUMDes ini atau Mhm, pemerintah desa ini potensinya kan sangat luar biasa begitu, mhm. tapi persoalannya ada di manajerial. Nah, maksud saya Perumda ini kan bisa menjadi sebuah lembaga untuk pembinaan, bentuk Mhm, kerjasamanya begitu, pembinaan dengan BUMDes-BUMDes, mhm, sehingga ini bisa menjadi kerjasama yang sangat menarik. mhm, Atau tadi clue-nya adalah wisata ini mesti nyaman. Nah, pemerintah desa atau BUMDes ini wajib tuh menyamankan lokasi-lokasi tertentu, mhm, tapi Perumda ini memberikan pembinaan kepada BUMDes yang di bidang wisata mhm, untuk proses manajemen begitu Kang ya. mhm. Itu bisa nggak seperti itu Kang? Iya, Kita dorong nih ke pemerintah daerah begitu teman-teman sekalian agar Perumda ini menjadi leading sektor di Kabupaten Sukabumi sebagai pembinanya BUMDes di bidang wisata begitu maksudnya. kami itu pembinanya bagian ekonomi. No. Bagian ekonomi. Jadi menteri menteri keuangannya itu ada di bagian ekonomi itu, Hmm. ya itu begitu. Sebetulnya kalau sekarang pemerintah desa yang leading sektornya ada di Bapemdes ya, Depende. Bapemdes, boleh jadi sebetulnya ada hal-hal pembinaan-pembinaan terkait itu bisa. Hmm. Atau misalnya Bapemdes ini secara kepemerintahan misal Hmm. begitu, bisa melakukan koordinasi komunikasi dengan bagian ekonomi, Hmm. sehingga bisa menyajikan. Bukan berarti Nggak bisa langsung dari BUMDes ke Perum saya enggak? kira kalau hal-hal seperti itu lebih kepada personal, lebih dari Sangat sekedar. teknis Jadi ya. tidak bisa kita labeli Ya. apalagi Perumda menjadi pembina BUMDes, enggak. Hmm. Bahkan boleh jadi dari sisi bisnis BUMDes lebih menarik ketimbang Perumda, itu bisa gitu ya, Hmm. lebih unggul. Tidak. Tetapi kalau misalnya leading sector biasanya karena desa ada di Pemdes, nah itu melakukan komunikasi koordinasi dengan bagian ekonomi, terutama untuk manajemen wisata dan lain sebagainya. Nah, saya kira itu bisa diadakan begitu ya. Hmm. Atau kemudian juga dianggarkan di desa begitu Pak Kadis? Ya, ya, ya. Apa sebutnya kalau di desa gitu? Kayak ada semacam pelatihan begitu, Nah, semacam saya kira gitu. itu bisa. Hmm. Kalau kemudian ada potensi para kades nih, terutama Hmm. gitu ya di wilayah Hmm. kabupaten yang sudah menyatakan diri sebagai desa wisata. Nah ini perlu diperdalami dulu karena harus dibaca juga tentang resiko, Hmm. resiko bisnisnya, resiko sosial dan lain sebagainya Hmm. itu harus dibaca. Tidak bisa kemudian, wah kami desa wisata, Hmm. menyatakan sebagai desa wisata untuk penambahan pendapatan asli desa, Bisa. gitu ya. Tidak begitu. Tetapi karena kan hanya banyak sosial, resiko sosial dan lain sebagainya harus dikaji utuh. Ya, ada yang dikenal dengan apa namanya kelayakan dan lain Hmm. sebagainya begitu ya. Studi kelayakannya seperti Hmm. apa dan lain sebagainya. Nah itu harus terpikirkan juga. Tidak hanya sebatas semangat yang tinggi, Hmm. tetapi itu juga harus jadi pertimbangan. Karena modal nih yang dipertimbangkan oleh BUMDes. Hmm. Modal yang diberikan Pak Kades kepada direktur, disebutnya apa direktur? Direktur. Direktur BUMDes ini, mereka yang harus bisa pertanggungjawabkan. Hmm. Jangan, oh tuh ada potensi wisata, tuh gali dan lain sebagainya. Jangan, tidak bisa begitu juga. Tetapi misalnya BUMDes, terutama direktur juga berpikir, ini potensinya gimana nih? Hmm. Jangan-jangan lebih ke pertanian ketimbang misalnya ke Hmm. Hmm. wisata. Hmm. Karena investasi wisata itu panjang. Hmm. Dia tidak bisa disebut sebagai sebuah bisnis yang trading, Hmm. jual beli misalnya. Tidak. Gitu. Dia bisnisnya panjang. Gitu. Panjang dan dia harus ada beberapa event dan lain sebagainya. Itu jadi perhatian. Makanya kalau kemudian ada yang sudah mengikrarkan diri, begitu, desa wisata dan lain sebagainya, nah itu harus sering banyak komunikasi dan lain sebagainya. Hmm. Mungkin satu saat kalau bertemu dengan Perumda bukan lagi pembinaan, tidak. Hmm. Tetapi lebih pada meeting bisnis. Hmm. Saling menguntungkan antara Perumda dengan Perumda. Kira-kira bagus ya. Hmm. Pendapatan buat desanya ada, Iya. buat kaminya harus lebih banyak. Jadi teman-teman, memang ini kan cerita bisnis begitu ya, Iya. dengan target adanya penambahan Makanya si Jimmy pendapatan. nanti. Ya, gitu. Teman-teman, ada tambahan pelajaran bagi kita tuh ternyata ketika kita sudah mencanangkan ingin menjadi desa wisata atau akan bergerak BUMDes di bidang wisata, ini juga mesti ada sebuah kelayakan. Nah ini mudah-mudahan
analisa kelayakan ini bisa kita perbuat begitu, bisa kita dalami karena memang eh, jujur salah satu persoalan di desa itu begitu. Ketika kita ada hal-hal yang viral di desa A, kita ping begitu tanpa ada proses kelayakan. Tadi kita sudah dapat pelajaran yang luar biasa, ternyata memang mesti ada analisa kelayakan begitu. Mudah-mudahan teman-teman perguruan tinggi juga ngebantu tuh. Oh iya. Perguruan tinggi ngebantu desa, ternyata memang mesti ada analisa kelayakan begitu Kang ya. Karena memang di perguruan tinggi ini adalah bagian yang bisa kita support untuk analisa kelayakan begitu. Nah, itu tentang desa, teman-teman. Kita kembali nih, kita contek sedikit, minta informasi ke Pak Dirut. Dari 2017 Pak Dirut mulai eksis di Perumda. Itu awalnya nyumbang berapa itu untuk PAD? Kita tidak boleh nyebut angka lah ya. Iya. Yang jelas begini, pada saat Perumda itu didirikan yang sebelumnya perusahaan daerah, kemudian beralih menjadi Perumda. Di sejak awal berdiri, misalnya begitu, dan perubahannya di tahun 2016, memang belum memberikan PAD. Begitu. Setelah saya coba masuk, dari situ mulai merangkak, bisa disebut dengan usaha yang sehat, begitu. Sehingga mulai dari tahun 2017 sampai detik ini, kita alhamdulillah, sekalipun besaran kecilnya itu relatif, begitu, kita masih bisa memberikan PAD kepada pemerintah daerah. Dengan tidak mengabaikan bahwa karyawan tergaji, BPJS-nya ada, DPLK-nya ada dan lain sebagainya, itu menjadi standar perusahaan. Nah, itu salah satunya yang kemudian kita harus belajar, begini. Begini pengolahan, itu selalu begitu. Dan kita berharap juga nanti di BUMDes juga begitu ya. Amin. Nih kalau misalnya menurut itu apa. Tetapi yang harus segera dipikirkan itu analisis itu yang terpenting di desa. Kalau kami di Perumda dari 2017, hari ini untuk PAD-nya memang pada saat COVID kita menurun. Semua tempat wisata seluruh dunia paling terdampak terdepan. Iya betul. Begitu, termasuk di Kabupaten Sukabumi. Bagaimana tidak 2 tahun kita di stop untuk tidak ada pengunjung. Begitu, pengunjung lokal maupun pengunjung dari luar, karena itu COVID paling terdampak. Tetapi hari ini misalnya begitu, masa recovery dari itu sudah mulai menggeliat lagi di wisata. Sudah mulai orang bisa berinvestasi, orang juga mendirikan pihak swasta berinvestasi di wisatanya, termasuk juga Perumda. Hari ini sedang kita rehab lokasi, salah satunya lokasi di wisata di Cicurug, di Cimulati, terutama di tempat rekreasinya. Kita inginkan makna sejarahnya ada, kemudian tidak menghilangkan modernitasnya, sehingga pengunjung bisa juga dapat secara kesejarahan kredinya dapat, bisa begitu, tetapi secara kekiniannya mereka juga dapat. Mudah-mudahan analisis ini yang terus-terusan kita lakukan begitu, ini meningkat, dan ini bisa dikolabkan dengan BUMDes, bisa dikolaborasikan yang lebih ke depan. Saya kira itu Pak. Jadi prestasi yang sangat luar biasa, yang asalnya min begitu ya, jadi plus. Ini juga prestasi yang sangat luar biasa. Teman-teman, kenapa mesti dorongannya jadi pendapatan asli daerah atau penambahan pendapatan asli daerah? Karena ketika adanya pendapatan asli daerah, maka pemerintah daerah akan melakukan pelayanan kepada warganya akan lebih maksimal. Karena anggarannya ada penambahan dari hasil usaha yang dilakukan oleh Perumda. Luar biasa, Perumda Pesona Wisata yang asalnya min sekarang menjadi plus, katakanlah, walaupun di pertengahan tahun 2020-an begitu, ketika ada COVID, memang itu menjadi semuanya memang ngedrop begitu ya, Pak Dewa. Nah, teman-teman sekalian, ini yang mesti kita contoh bersama. Prestasi ini yang mesti kita contoh bersama, yang asalnya min menjadi plus. Nah, ini juga bagi para pelaku BUMDes di bidang wisata. Ini kita mesti belajar bersama bagaimana caranya dari min menjadi plus begitu. Dan itu tentunya nanti kita ngobrol secara individu-individu.
dengan Pak Dirut Perumda Ya, Wisata sehingga siap, siap. kiat-kiatnya bisa lebih dalam begitu teman-teman. Ngopi Silakan. bareng lah, ngopi Ah, bareng ngopi ya. bareng Ngopi, begitu. kita ngopi, Ngopi ngopi. bareng nanti Dirut Perumda Pesona Wisata akan mengundang teman-teman teman-teman BUMDes ya untuk ngopi bareng. Nah, teman-teman sekalian, ini sekali lagi menjadi contoh bagi kita. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua. Clue-nya adalah sekali lagi tadi apa yang dipaparkan oleh beliau. Intinya adalah bagaimana lingkungan itu dibikin nyaman sehingga para pengunjung itu bisa betah di lingkungan yang akan kita bikin wisata. Tapi sekali lagi diawali dengan analisa kelayakan tempat yang akan kita jadikan tempat wisata. Dan Pak Dirut terima kasih Ya, sudah sama-sama Pak Kades. hadir dan memberikan motivasi pada kami, terutama di para pemirsa di podcastnya si Kasep. Mudah-mudahan Pak Dirut lebih sukses dan tentunya Amin, amin, amin. Tidak surut untuk terus melakukan perjuangan membina kami di wilayah desa agar potensi yang ada di Kabupaten Sukabumi di bidang wisata ini menjadi luar biasa. Sebelum kita tutup teman-teman sekalian, kita dengarkan closing dulu nih dari Pak Dirut. Closing dulu untuk kita menambah motivasi sekarang. Ya, terima kasih Pak Kades. Ini bukan closing statement ini. Yang biasanya Pak Kades selalu begitu. Jadi sama-sama kita mencoba menggairahkan motivasi kita untuk mewujudkan sesuatu yang baru terutama di wisata. Saya sampaikan juga ucapan terima kasih, ini podcast yang sangat luar biasa juga. Ini tampilan-tampilan seperti ini. Jadi hari ini Perumda bisa memberikan informasi lah begitu bahwa keberadaan Perumda itu ada sekalipun kecil, misal begitu, tapi dia mulai ingin merangkak untuk menjadi sesuatu yang besar. Sama halnya ketika misalnya ingin diwujudkan oleh para BUMDes desa, berbuatlah sesuatu yang kecil dan kita merangkak menjadi sebuah yang besar. Begitu. Seperti halnya Pak Kades ini, sekarang dari yang tidak ada podcast, kemudian menjadi podcast, ini kan menjadi sesuatu yang besar bagi desanya itu sendiri. Ingat bahwa kata-kata dimulai dari hal yang terkecil, kemudian kita merangkak menjadi sesuatu yang besar. Terima kasih kepada seluruhnya, terutama Pak Kades dan yang menonton, misalnya begitu nanti itu bisa bersilaturahmi di arena podcast ini. Mudah-mudahan ini bisa berdampak dan saya yakin banyak salahnya gitu. Sehingga kita bisa terus-terusan untuk belajar begitu, untuk belajar dan tidak puas dengan sesuatu hal yang kita raih. Saya tidak menyampaikan bahwa ini sesuatu yang prestasi, tetapi sejauh mana kita bekerja, sejauh itu yang kita bisa raih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirut sekali lagi atas kehadirannya dan teman-teman sekalian di akhir podcast ini tentunya sekali lagi ada 3 destinasi wisata yang dikelola oleh Perumda Wisata, Perumda Pesona Wisata. Yang pertama adalah Cingalati, yang kedua adalah di Citepus, dan yang ketiga adalah Gua Lalai. Nah ini teman-teman bagi yang ingin melihat seperti apa proses pengelolaannya silakan ke 3 tempat itu dan tentunya izin dulu dan informasi ke Pak Dirut biar Pak Dirut memfasilitasi kita semua. Dan sekali lagi teman-teman semuanya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan pastinya bermanfaat. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang sangat luar biasa bagi kita semua. Dan kita tutup bila topik gadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.